Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang berbahagia, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Rut pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-19a. Tema firman Tuhan saat ini adalah mengikut Yesus dengan setia. Atau setia mengikut Yesus. Begini bunyi firman Tuhan. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu dapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Dari pembacaan ayat ini, kita mau belajar dari seorang pribadi, dari seorang menantu perempuan, menantunya Naomi yang bernama Rut. Di mana di ayat ini jelas kita sudah baca tadi, dikatakan, diceritakan bagaimana Rut mampu mempertahankan keputusannya untuk tetap mengikut Naomi. Di mana saat itu kondisi daripada Naomi bukanlah kondisi yang tepat untuk diikuti seorang menantu. Karena kondisi daripada Naomi saat itu sedang sangat menyedihkan. Dan yang mau kita pelajari dari apa yang kita dengarkan saat ini adalah bagaimana Naomi, bagaimana Rut bersama dengan Naomi.
Rut dapat berpegang teguh untuk tetap mengikuti Naomi. Dari Rut lah kita akan belajar bagaimana mengambil satu keputusan dan tetap berjuang kepada keputusannya itu. Sama seperti tema yang saya sampaikan buat kita pada saat ini adalah mengikut Yesus dengan setia. Jikalau Rut mampu setia untuk mengikuti Naomi, demikianlah juga kita. Demikianlah juga kita dengan Tuhan. Ketika kita memilih untuk mengikut Tuhan, maka kita harus mampu mempertahankan keputusan kita. Rut meninggalkan segala sesuatunya. Ketika Rut memilih untuk mengikut Naomi, bukanlah hal yang mudah. Ada banyak hal yang harus dia putuskan. Yang pertama, dia harus meninggalkan ayah dan ibunya. Yang kedua, dia akan meninggalkan kampung halamannya, akan meninggalkan bangsanya, meninggalkan Allahnya, bahkan meninggalkan kenyamanannya tinggal di negerinya sendiri. Demikian juga kita. Kita adalah gambaran gereja Tuhan yang memutuskan untuk memilih mengikut Kristus. Agar kita benar-benar sungguh-sungguh mampu mempertahankan pengikutan, pengiringan kita kepada Tuhan. Maka kita harus merelakan segala sesuatu. Harus merelakan segala sesuatunya demi agar kita bisa bersama-sama dengan Tuhan. Demikianlah Rut memperjuangkan keputusannya. Yang pertama, apa yang membuat Rut mampu memperjuangkan keputusannya? Karena yang pertama yang ia lakukan adalah Rut benar-benar berpaut kepada Naomi. Di ayat yang ke-14 dikatakan begini, menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Orpa mengasihi mertuanya, tapi ketika banyak hal yang dipertimbangkan, dia tidak mampu. Akhirnya dia mundur. Dia kembali ke negerinya, dia kembali ke bangsanya. Tapi berbeda dengan Rut. Rut dikatakan, Rut malah berpaut kepada Naomi. Tidak mudah bagi Rut untuk bisa berpaut kepada Naomi ketika dia melihat saudaranya, ketika dia melihat temannya justru undur daripada Naomi. Tidak mudah, saudara. Kadang kita juga diperhadapkan dengan orang-orang di sekeliling kita, mungkin sahabat kita, teman kita, saudara kita, kenalan kita, teman pelayanan kita. Mungkin ada yang undur daripada Tuhan oleh karena satu dan dua hal. Tetapi saat ini lewat firman Tuhan, kita mau mengikuti seperti apa Rut berpegang teguh, yaitu dia berpaut kepada Naomi. Demikianlah kita juga kepada Kristus. Kita harus terus berpaut kepada Kristus. Berpaut artinya melekat. Ya. Melekat, terlilit erat, terikat erat, ya. Berpegangan erat. Itu namanya berpaut. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih, kita tidak cukup hanya memutuskan untuk mengikut Yesus. Banyak orang memutuskan untuk mengikut Yesus. Tapi ketika banyak hal-hal yang terjadi di dalam pengiringannya kepada Tuhan, mereka tidak kuat, mereka undur. Tapi bagaimana saya dan saudara dapat tetap bertahan seperti Rut? Maka yang pertama, kita harus melekat atau berpaut kepada Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, tidak ada kemampuan kita. Tapi ketika kita berpaut, melekat dengan Kristus, maka firman Tuhan berkata, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada setiap kita. Ya, di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika kita berada di dalam Kristus, melekat dengan Kristus, maka Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan banyak hal dan menghadapi segala hal. Dan yang kedua yang dilakukan oleh Rut adalah bersikeras, ngotot, bulat hati, penuh tekad dalam pilihan kita.
Ya. Supaya ketika ada hal-hal yang datang mencoba menggoyang pengiringan kita, mencoba menggoda pengiringan kita, kita tidak akan pernah tergoyahkan oleh hal itu. Karena kita ngotot, kita benar bersikeras untuk mengikut Tuhan. Tantangan boleh ada, sulitan boleh ada, rintangan boleh ada. Tetapi ketika kita mengikut Yesus dengan sikap yang berkeras, kita tahu keputusan kita tahu keputusan kita benar, maka kita tidak akan pernah tergoyahkan, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita miliki dua sikap ini. Mari kita miliki kedua hal ini, ya, agar pengiringan kita kepada Tuhan, kita mampu mengikut Yesus dengan setia. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita perjuangkan keputusan kita. Mari kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Mari kita perjuangkan dengan berpaut, melekat, dan berkeras kepada pilihan kita. Sehingga pengiringan pengikutan kita kepada Kristus boleh finish sampai di akhir hidup kita. Dan ketahuilah Bapak Ibu Saudara kasih, Tuhan akan menyediakan yang terbaik dalam segala hal bagi setiap orang yang setia kepadanya. Bagi setiap orang yang berhasil setia kepadanya sampai finish. Bukan hanya bumi ini saja, tapi ketika kita kembali kepadanya, Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagi setiap kita yang mengasihi Dia sampai finish. Dan berita baiknya adalah keputusan mengikut Yesus adalah keputusan yang benar. Oleh karena itu, mari kita perjuangkan bersama-sama. Mari kita berjuang dengan sekuat tenaga. Perjuangkanlah dengan sungguh-sungguh. Maka kita akan mendapat upah yang sudah Tuhan sediakan. Tuhan Yesus memberi kekuatan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.